welcome back to my YouTube channel. Di sini aku mau ngebalasin komen-komenan kalian yang belum sempat aku balas. Jadi aku balasnya via Q&A aja ya guys ya. Sambil balas komen-komen kalian by langsung gitu ya, via langsung. Aku mau ini mau sambil makan ramen. Tau gak sih aku makan ramen apa? Nih, ramen dari Bon Cabe yang ramen pedas level 30 guys. Biar nggak gabut banget juga kan ya bagusnya, maksudnya biar sambil menikmati makan siang, karena kebetulan aku juga belum makan siang. Oke, yang pertama itu dari Noni Sopian. Dia tuh nanya yang label paket dropship dari Shopee. Dia nanya, maaf kak, ada harga dari Shopee-nya enggak gitu ya. Itu harga dari Shopee-nya itu enggak ada kakak. Kalau misalkan kak Noninya ngechat informasi dropshipper dari Shopee. Aku makan langsungnya dari Google guys, dari panci elektrik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, aku mau makan. Oke. Jadi gitu ya Kak Noni, jadi nggak bakal ada label harga dari Shopee-nya gitu ya. Oke, next question dari siapa lagi nih? Salwah Maulida. Di video yang cara dekorasi toko lewat handphone gitu ya, di Tokped, Kak mau tanya kalau udah diterapkan bisa dibatalkan lagi nggak ya gitu ya. Jadi Kak Maulida ini, Kak Salwah Maulida ini nanya kalau misalkan dekorasinya sudah diterapkan itu bisa dibatalkan nggak sih? Kalau udah diterapkan otomatis udah langsung kesimpan. Jadi mau nggak mau Kak Salwa kalau misalkan mau balikin seperti semula ya diedit lagi gitu dari awal. Misalkan dekorasinya gitu ya. Pedas guys. Aku bikin langsung dari panci elektrik ini, malu mana kosan. Ditambah aku pakai telurnya jadi enak banget. Oke. Next question dari siapa lagi nih? Pedes. Coba aku pengen challenge diri aku sendiri, aku makan ramen pedas Endolita level 30 tanpa minum sambil jawabin komenan kalian. Cara tarik saldo penjualan di Shopee terbaru, harus verified KTP nggak nih Kak? Dari Bayu Kurniawan. Kak Bayu ya, jadi untuk tarik saldo itu tetap sih harus verified KTP. Biasanya kan untuk verified juga KTP-nya usahakan harus di verified dulu biar kita bisa tarik saldonya juga cepet dan lebih aman juga kan ya. Maksudnya kalau misalkan emang itu toko kita ya udah, kenapa enggak gitu buat verified KTP kayak gitu. Oke, nextnya lagi question dari Kak Sugi Wadian. Di cara merubah resi otomatis di Tokped terbaru, kalau pembeli pakai kurir antar aja, supplier pakai kurir secepat, otomatis harus ganti kurir. Itu kira-kira seller tetap kena beban mungkin nggak ya? Padahal itu masih sama-sama kurir bebas ongkirnya Tokped. Jadi kalau misalkan si customer itu beli pakai bebas ongkir, biasanya tetap sih kita dikenakan ongkir, karena kan otomatis kita sudah merubah nomor resi, apalagi ini udah merubah kurir juga, jadi tetap ongkir dibebankan oleh seller.
Tapi walaupun dibebankan oleh seller, kita kan tetap dapat free ongkir juga kan ya dari Shopee. Jadi nggak masalah sih Kak kalau misalkan kita ubah kurir pun, kita tetap dapat free ongkir di Shopee-nya juga gitu ya. Guys, sama aja sebenarnya itu ramen ini tuh kuah guys, cuman karena aku tadi airnya tuh aku sengaja nggak terlalu banyak itu, ditambah pakai telur juga kan ya, jadi dia tuh kuahnya hilang, jadi kayak ramen goreng tapi tetap enak sih. Oke, jangan bahas ramen, kita bahas Raihan Fadilah Fasyah, panjang juga ya namanya. Oke, dia tuh tanya di cara dropship dari Shopee ke Tokped, Kak masih work gak ya? Ini masih work banget sampai saat ini, sampai detik ini, sampai aku mengupload videonya di konten YouTube aku itu masih work karena aku sudah mempraktekannya juga, dan sampai saat ini aku juga masih ada orderan gitu, jadi masih work kok. Dari pengusaha muda sukses, amin. Cara tarik saldo penjualan Shopee ke OVO, Dana dan sebagainya. Di nanyanya kayak gini, kalau dari Shopee ke OVO apakah Shopee Pay-nya wajib di-upgrade atau tidak Kak? Shopee Pay, jadi kalau Shopee Pay kita tuh bisa punya Shopee Pay, biasanya kan kita tuh harus verified KTP juga kan ya. Jadi kita harus punya fitur Shopee Pay-nya dulu biar kita bisa transfer si Shopee Pay-nya ke OVO pakai website pihak ketiga gitu. Jadi ya harus di upgrade sih kayak gitu. Oke. Nextnya lagi dari Kak Christian Berbol Makrino di video cara terima orderan di Shopee. Oke, dia tuh nanya, Kak bagaimana masalah memasukkan nomor rekening kita? Saya coba kok ditolak ya gitu. Ditolak, mungkin bisa jadi pas ditolak itu kakak salah masukin nomor rekeningnya atau enggak ya? Kan kita kan nggak tahu nih kendalanya di mana, maksudnya apakah kakak salah masukin nomor rekeningnya ataukah si aplikasi Shopee-nya itu lagi berkendala gitu ya, ataukah gimana gitu kan, karena kan yang tahu tuh hanya pihak si Shopee-nya. Jadi Kak Christian Berbol Martino-nya coba cara berkala aja terus buat masukinnya. Kalau misalkan masih ditolak lagi, coba kakak hubungin CS Shopee-nya gitu, kenapa kok rekening ini ditolak gitu, apakah ada kendala di bagian mananya gitu. Coba konfirmasi lagi aja ya ke CS-nya. Oke, nextnya lagi pertanyaan yang lumayan panjang dari Kak Valen Haki di video cara ubah resi otomatis secepat ke JNT sebagai dropship terbaru tahun 2021 kemarin ya. Halo Kak, mau nanya, kan kalau di Shopee kita dapat resi JNT, terus yang di supplier pakai resi si cepat. Nah itu bisa diubah nggak sih? Terus nanti statusnya bisa jadi kirim bukan dikemas lagi kan? Misal kita dropship ada yang pesan dan nomor resinya itu dari JNT dan kita mau memesankan dan dapat nomor resi secepat, itu bisa diubah kah? Jadi si customer itu order pakai JNT ya kan, sementara pas kita order di Shopee ternyata kapalnya itu nggak ubah dari ubahnya ke JNT. Jadi kan karena kalau di Shopee itu kita kurirnya tuh udah otomatis kurir reguler, tanpa kalau kita nggak ubah otomatis biasanya dia tuh random sendiri kurirnya kurir apa gitu ya, ekspedisi apa. Nah sementara si randoman ekspedisi yang Kak Valen Haki itu dapat itu si cepat, otomatis beda dong. Sementara si customer minta JNT, si Shopee ngirimnya pakai si cepat, itu gimana statusnya?
ya pasti statusnya bakal berubah kalau kita udah dapet nomor resi secepatnya nih, kita input ke JNT-nya, terus kita ubah tuh nomor resinya, nanti bakal berubah jadi dikirim gitu, bukan dikemas lagi, otomatis pasti berubah kalau misalkan kita sudah menginput nomor resi secepatnya, jadi nggak masalah, bisa diubah kok Kak gitu. Oke. Nextnya lagi Irfan Wisamsi Anwar, cara tarik saldo penjual di Shopee. Kalau barangnya belum sampai nggak bisa ditarik Kak. Ya pasti kalau misalkan nih barangnya belum sampai ke tangan customer, kita tuh nggak bakal bisa narik saldo penjualannya gitu. Jadi pastikan untuk barangnya itu harus sampai ke tangan customer. Dan kalaupun udah sampai ke tangan customer, kita juga nggak bisa langsung narik kalau si customer belum terima si barangnya, maksudnya belum klik terima barang gitu ya. Kadang kan kalau ekspedisi tuh udah diterima customer, tapi kalau customer masih belum klik terima barang ya tetap aja duitnya nggak langsung cair. Dan kalaupun cair, kalau misalkan customer masih belum klik terima barang, bakal cair otomatis sih setelah 2x24 jam. Kemudian ada yang nanya lagi nih, bicara tarik saldo penjual di Shopee terbaru, PIN saldo Shopee-nya apakah harus sama ya Kak dengan PIN yang terdaftar di ATM bank kita atau bank kita, atau beda Trims? Untuk PIN-nya itu bisa sama bisa beda gitu, tergantung keinginan kalian. Kalau kalian mau samain ya udah samain aja dengan bank atau ATM kalian. Tapi kalau kalian mau membedakan juga nggak masalah, dibedain aja. Kalau saran aku sih mendingan dibedain aja sih guys, jadi ya biar lebih aman aja gitu. Kalau misalkan kita bedain antara PIN ATM bank kita dengan PIN saldo tarik saldo Shopee gitu, lebih aman sih menurut aku kalau kita beda ya. Tapi kalaupun kalian misalkan takut lupa gitu kan, daripada salah terus saldo kalian gak keambil-ambil, nanti oke disamakan juga nggak apa-apa kok. Last question dari pertanyaan yang mau aku jawab terakhir ya, nanti mungkin aku bikin next Q&A lagi. Dari Rerol Exhaust di label paket dropship dari Shopee, dia tuh nanya, nggak ada informasi harga juga ya, takutnya ntar ada harga dari supplier jadi nggak enak kelihatan sama customer. Nggak ada sama sekali ya Kak Rerol Exhaust, jadi nggak kelihatan harganya, jadi jangan takut kalau misalkan kita dropship itu kelihatan harganya. Jadi pokoknya aman sih kalau misalkan selagi kita selagi kita checklist informasi dropshippernya, jadi itu akan aman. Guys, tau gak sih masih banyak banget nih lihat. Oh my god. Sebenarnya bukan pedes tapi lebih ke aku lama makannya, emang aku tuh kalau makan tuh nggak cepet. Oke, mungkin segitu dulu aja Q&A kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang seret dari jawaban aku, dan kalau misalkan ada yang pertanyaan belum dijawab, nanti mungkin aku bakal jawab di next Q&A lagi. Oke, thanks for watching dan stay healthy buat kalian, dan aku mulai juga akan makan ramen lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.